Redmi Note termahal sepanjang sejarah, inflasi is real. Wait, tapi tunggu dulu. Dengan harga 4,5 sampai 4,8 juta, kira-kira di antara itu, dapat internal dan RAM 256GB dan 8GB, SoC Dimensity 1080, sensor utama flagship grade IMX766. Ya, itu mah artinya harganya naik, tapi dapetnya sesuai dong. Yo guys, Redmi Note 12 Pro 5G akhirnya datang ke Indonesia. Konten kali ini gue dedikasikan ke improvement terbesar dalam sejarah Redmi Note series, yaitu kamera. Kita lihat apakah spek di atas kertas yang diberikan oleh Xiaomi dapat diterjemahkan menjadi experience kamera yang selaras. Sebelum masuk ke kamera, gue akan share dikit handphonenya sendiri seperti apa. Let's go! Secara desain Redmi Note 12 Pro 5G. Generik banget ya dengan modul kamera generik ala 2021-2022 lalu. Menurut Xiaomi, back covernya kaca. Frame-nya polikarbonat alias plastik, layarnya terproteksi Gorilla Glass 5. Nah, kalau dari look luar, gue prefer yang warna hitam ya, berasa lebih mewah aja gitu. Oh ya, katanya udah IP53 nih, lumayan lah ya, tahan percikan dan debu. Terus masuk ke jeroan, SoC-nya Dimensity 1080, mantap ya. Under 5 juta dapet SoC ini. Nih, beberapa benchmark yang udah gue ambil. Di daily usage, no problem sama sekali, smooth-smooth aja. Buat gaming, gue sih main game MOBA gitu lancar ya di highest setting. Oh ya, buat yang pengen tahu opsi grafis di game-game favorit, udah banyak yang kebuka nih. Seperti tadi gue bilang, internalnya 256, RAM-nya 8GB. Yes, cuma satu varian nih keluarnya. Sayangnya nggak bisa ditambah storage dengan SD card. Layarnya POLED 120Hz refresh rate dengan kecerahan maksimum 900 nits. Looks good di mata, no complaints dari gue. Yang penting juga bezel-bezelnya cukup tipis ya dan well balanced di semua sisi. Lebih tipis nih dari Galaxy A54 kemarin. Baterainya 5000 mAh. Screen on time yang gue bisa dapetin dalam penggunaan sehari sekitar 6,5 jam. Kalaupun habis, charger 67 watt siap ngisi penuh dalam kurang dari 50 menit. Nah, kalau tadi kan headline speknya. Perintilannya juga patut diacungi jempol nih. Vibration motornya bagus, empuk. Stereo speakernya juga cukup bagus di kelasnya. Masih ada headphone jack pula. Fingerprint sensornya sih ya bukan di layar ya, tapi nyatu dengan power button. Nggak masalah buat gue, yang penting cepet dan akurat. Soal koneksi data, udah support 5G. Kelihatan sempurna banget? Mana ada handphone sempurna. Yang patut di note, kekurangannya ada beberapa nih. Yang pertama soal MIUI 14-nya yang masih berbasis Android 12, belum 13. Walaupun memang software supportnya bagus ya. Security patch disupport 4 tahun dan Android upgrade selama 2 tahun. Lalu kekurangan lainnya desainnya tadi yang terlalu generik. Terakhir ya nanti ya gue bahas di bagian kamera. Alright, sekarang kita masuk ke bagian terpenting dari konten ini, kamera. Wah gila sih, handphone mid-range 2023 ini makin banyak yang nyerempet flagship dari sisi sensor kamera. IMX766 cuy. Buat yang nggak tahu, ini adalah sensor kamera handphone flagship 1-2 tahun ke belakang yang udah terkenal reliable di berbagai kondisi. Tapi namanya kamera handphone nggak cuma tergantung sensor kan. Bagus atau tidaknya hasil akhir masih bergantung juga pada lensa, ISP atau image signal processor, dan terakhir tuningan masing-masing produsen. Yuk, kita lihat dan telaah bagaimana kamera Redmi Note 12 Pro 5G ini. Sebelum mulai ke bintang lapangannya yaitu main kameranya, gue mau ngomongin kamera yang lainnya dulu. Kamera ultra wide-nya cuma 8 megapiksel ya, nggak mengejutkan sih sesuai price point-nya. Hasilnya cukup bagus selama nggak di pixel peep terlalu jauh. Dynamic range-nya luas, kontrasnya pas, warnanya juga nggak lebay, cenderung natural. Yang gue cukup amazed soal processing dynamic range dan warna di Redmi Note 12 Pro 5G dalam kondisi backlight begini sekalipun. Perhatiin deh, nggak overproses kayak handphone mid-range yang serba ngebus ini itu sampai terlihat palsu. Di sini ya serba pas aja. Cuma ya tetap ya, secara bukaannya juga sempit, f2,2 dan sensornya kecil. Di kondisi gelap pasti akan keteteran sharpness dan noise-nya. Night mode membantu sih soal exposure dan noise,
namun nggak bisa bikin tambah sharp. Lanjut ke lensa makronya. Iya, 2 megapiksel makro, ya pemanis aja lah. Balik ke depan, kamera selfie-nya gimana nih? Di good lighting, kamera selfie 16 megapikselnya bagus. Processingnya which termasuk dynamic range, skin tone, warna cenderung natural semua. Sharpness-nya walaupun di pixel peep pun masih oke. Dibuat portrait shot juga bagus dengan detail yang tetap preserve. Walau soal kalkulasi depth by software-nya ya masih ada error di sana-sini yang masih bisa dikompromi. Sayangnya di kondisi lighting yang kurang memadai, kualitas fotonya turun. Nyalain night mode bakalan mengurangi noise, namun bikin overall foto jadi lebih soft dan processed. Ladies and gentlemen, kita sambut mega bintang hari ini, main camera dengan Sony IMX766. By the way, main camera Redmi Note 12 Pro 5G nggak sekedar memakai sensor flagship, tapi memberikan OIS juga. Mantap! Kalau ada satu kekuatan utama dari kamera Redmi Note 12 Pro 5G adalah betapa naturalnya processing warna, sharpness, dynamic range di mayoritas scene. Lihat deh, di kondisi good light begini hasilnya sharp tanpa kena over sharpening. Gak ada mids maupun dark areas yang di boost berlebih dan skin tone-nya mendekati natural. Kemampuan Redmi Note 12 Pro 5G nge-freeze action pun patut diacungi jempol ya di good light begini. Shutternya cepet. Soal natural ini gue melihat sedikit banyak Xiaomi udah belajar soal processing dari kerjasamanya dengan Leica di flagship Xiaomi yang gak bakal keluar resmi di Indonesia. Cuma menurut gue malah di Redmi Note 12 Pro 5G karakter warnanya lebih eye pleasing sedikit alias lebih komersil malah. Reds-nya diangkat sedikit jadi skin tone berasa lebih seger. Nih gue sempet blind test nih di Instagram. Vote kalian tuh jomplang banget pick Renote 12 Pro 5G. Di good light begini, damn, portrait mode-nya bagus banget, gue suka. Oke lah, masih ada miss separasi sana sini, tapi overall image-nya tuh bagus untuk ukuran handphone harga segini. Texture main object nggak kena hit, dynamic range juga masih luas. Oh ya, di good light, ketika kalian merasa bakal butuh ukuran hasil yang lebih besar supaya bisa reframing maupun cropping nantinya, bisa nyalain mode 50 megapiksel ya. Guna banget, walaupun ya ada limitasi di processing. So, make sure arah lightingnya ideal. Di foto backlight pun dia nggak maksa ya, semuanya di boost. Nggak. Kan ada tuh beberapa smartphone yang kalau moto begini tuh HDR-ish banget sampai jadi kayak tempelan. Redmi Note 12 Pro 5G tidak begitu. Kalau terang banget backlightnya dia cuma naikin foreground dan nurunin background secukupnya. Paling foreground kena sedikit di sharpness, tapi masih sangat bisa ditolerir. Kerennya lagi, bagusnya main camera ini terus bertahan ketika dikasih indoor lighting yang mulai remang. Semua aspek penting tadi terus terjaga. Yang perlu dinotis juga warna ngikut ambient lighting tanpa terlalu banyak dipaksa netral. So, karakter masing-masing scene tetap terlihat. Nah, kalau udah mulai gelap, pas jepret harus bener-bener mikirin arah cahaya ya. Selama ada cahaya yang mengarah ke objek utama, hasilnya bakalan masih bagus. Nah, kalau enggak akan berasa tuh sharpness-nya menurun drastis. Well, kalau buat sosmed doang sih ya nggak apa-apa juga ya asal nggak di pixel peep. Problem utama di low light sebetulnya soal fokus. Nggak jarang gue dapetin hasil yang justru back fokus ke belakang. Xiaomi kapan nih mau berbenah night mode-nya? Sampai flagship aja tuh sebenarnya belum wah loh night mode kalian. Masuk ke video, nah disinilah kamera Redmi Note 12 Pro 5G mulai kelihatan kekurangannya. 4K 30 fps-nya nggak stabil, IIS-nya nggak jalan, cuma ngandelin OIS. Hentakan kaki masih berasa banget. Satu-satunya settingan dia bisa stabil adalah di 1080p 30 fps. Itu pun karakter image ya, berasa apa ya, kayak khas banget lah handphone dengan SoC MediaTek banget. Nggak clear, rada berantakan image quality-nya serta dynamic range-nya. Ini expected sih ya. Dimensity itu bagus soal video kalau ada embel-embel Ultra, Max atau apalah di belakang serinya. Artinya produsen dapat akses ekstra ke tuning ISP-nya. Selfie videonya juga nggak stabil ya di 1080-60. Good news-nya di 1080-30 fps stabil dan image quality-nya cukup bagus. Yang lumayan aneh,
malah mendingan video selfie-nya nih secara kualitas image dibanding kamera utamanya. Kok bisa ya? Oh ya, sekedar note nih ya, buat kalian yang komplain, "Bang, kok kalau tes kamera orang mulu sih nggak kreatif?" Well, bukannya gue nggak bisa moto non orang ya, bisa sih. Cuma kamera handphone zaman sekarang tuh justru lagi berlomba-lomba fokusnya ke skin tone yang akurat loh. Lihat Google atau Apple, kalau lagi rilis handphone baru akhir-akhir ini selalu itu bahan jualannya. Moto objek non orang, kita tuh sulit ngejudge over processing, skin tone yang lari dari kondisi real, dan lain-lain. Itu kenapa K2G selalu pakai objek orang kalau buat in-depth camera testing. Nah, kerennya objek manusia di Redmi Note 12 Pro 5G ini tergolong akurat representasinya. Padahal cuma handphone mid-range yang harganya mungkin sekitaran 4,5 sampai 4,8 jutaan. Di luar hasil, ada beberapa fitur kamera dari Redmi Note 12 Pro 5G yang menarik. Salah satunya filter film emulation buat foto. Menarik tuh, bisa lihat throwback ke zaman dimana kita masih pakai film cameras buat jepret-jepret. Ada look-look dari beberapa stok film terdahulu. Asli, lumayan fun. Alright, itu adalah quick review serta in-depth camera review dari Redmi Note 12 Pro 5G. Dengan harga 4,5 sampai 4,8 juta, masih rahasia nih, Redmi Note 12 Pro 5G menurut gue cukup complete package dengan kekurangan yang minimal. Buat yang teriak-teriak harganya naik, ingat, tahun lalu 4,3 juta, storage 128 doang dengan chipset, sensor kamera, dan banyak hal lainnya jauh lebih rendah daripada spesifikasi yang dikasih saat ini. Soal kamera, gue acungin jempol ya. Gue bener-bener enjoying experience kameranya. Buat yang nanya kalau dibandingin sama Realme 9 Pro Plus kemarin gimana bang? Redmi Note 12 Pro 5G punya advantage yang clear soal warna yang lebih konsisten. Yang patut disayangkan sebetulnya soal video doang ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki via software. Well, we will see. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.